Ini sawah-sawah yang disewa dan dikembangkan menjadi bagian dari kafe, tapi sawah itu tetap digarap oleh petani pemiliknya tadi dengan sebagai bagian dari lanskap, dan hasilnya dikontribusi atau dibeli oleh pemilik kafe dengan mengembangkan upaya-upaya tanaman padi organik, tapi harganya tetap dibayar dengan padi yang non organik, karena petani kalau organik hasilnya dianggap turun, tapi hasil beras organik itu sebagian dari presentasi dari kafe itu sendiri. Itulah nilai-nilai tukar yang dikembangkan oleh pemilik kafe. Ini tampilan dari padi yang hampir panen, dan pada saat panen pun bisa bagian tampilan presentasi cara memanennya, kemudian menjemur, dan kemudian ada tampilan gimana salah satu cara menumbuk padi dengan menggunakan sisa dari model-model ketungan lesung yang ada di kafe itu, sehingga orang pembeli tahu secara modern tapi juga tahu tradisional gimana padi itu diolah menjadi beras dan terakhir menjadi nasi. Tanaman ciplukan yang banyak itu, ciplukan pun dapat diolah, dapat dipanen, diambil buah-buah yang bagus, dirangkai sehingga dapat disediakan di kawasan di kafe itu sendiri, sehingga itulah pohon ciplukan perkembangannya dan bagaimana buahnya dan cara pemanfaatannya. Kafe dalam tahap perluasan. Dengan menggunakan bangunan-bangunan lama, mungkin dari bekas kandang sapi, dikombinasi dengan tempat-tempat tidur klasik, model-model Jepara atau Madura, atau meja-meja yang bersifat alami sehingga teksturnya masih tampak. Dan kafe ini dilengkapi dengan fasilitas sesuai dengan kebutuhan generasi milenial, yaitu wifi ya, dengan kelengkap lainnya, sehingga tidak bertumpu pada pembangunan fisiknya, tapi bertumpu pada kenyamanan sesuai dengan kebutuhan generasi milenial, karena generasi milenial tidak hanya makan, tapi mereka ingin bertemu dan berkomunikasi. Inilah model layanan service dari sebuah kafe, tetap bertumpu pada fenomena alam, sehingga kafe ini tetap memberi peluang untuk alamnya, jaga jarak, sehingga tidak dalam ruang ada AC, jadi biaya-biaya bangunan dapat dikurangi.
pemanfaatan sawah sebagai bagian dari KP untuk menghindari penjualan sawah untuk bangun-bangun lain. Tapi KP pun memanfaatkan sebagai bagian entertainmentnya, tampilan dari KP, dan petani tetap bekerja sebagai petani dengan menanam padi, jagung, kebutuhan di KP, tapi diarahkan ke organik, dan hasilnya dibayar dengan harga tanpa organik, karena petani kalau dengan organik dianggap nilainya, produksinya turun. Demikianlah pola-pola kerjasama yang sifatnya saling menguntungkan. Menggunakan konstruksi bangunan-bangunan lama bekas kandang sapi dikonstruksi dengan jembatan bambu sebagai tampilannya, tapi konstruksi dasarnya tetap sudah standar karena berada di sawah, sehingga tradisionalnya nampak, tapi secara fungsional, secara struktur itu tetap kuat. Di masing-masing tiang itu disediakan jalur-jalur untuk charger, semuanya itu sifatnya services bangunan ini sendiri. Kawasan KP, bangunan KP yang dikembangkan di persawahan tetap bertumpu pada fungsi sawah sebagai fungsi produksi. Hanya ada kerjasama tanaman padi dialihkan ke tanaman organik. Hasilnya walaupun lebih sedikit, tapi dijual di KP sebagai promosi bahan organik. Sedangkan tetap ditanam bahan-bahan yang dijual di KP, yaitu serai, jahe, sirih merah, sehingga ada bahan-bahan yang dipresentasikan di kawasan KP itu sendiri. Walaupun stok-stok besarnya, stoknya diambil dari tempat-tempat yang berbeda di kebun tempat lainnya, sehingga fungsi sawah itu tetap berfungsi sawah untuk tanaman, tapi dalam upaya mendukung pengembangan KP itu sendiri. Dan petani tetap sebagai petani, tapi mereka sebagai bagian untuk melindungi kawasan itu sendiri dengan menanam tanam organik, padi organik. Nah, inilah model-model kerjasama yang saling menguntungkan, dan tetap petani tetap berfungsi sebagai petani, KP dan KP tidak mengeluarkan biaya untuk membeli tanah, karena tanah itu lahan satu sifatnya untuk kerjasama. Terima kasih. Pertukaran 5 elemen dasar alam semesta dan tubuh itu Akas, Bayu, Tejo, Apah, Pertiwi, dan itu bisa dilakukan karena lingkungan sawah itu masih
kelima elemen itu masih seimbang, sehingga perlu dilakukan upaya pertukaran tersebut. Gimana menggunakan berbagai teknik gerakan pertukaran udara di lingkungan sawah KP, sebagian itu sekaligus menjadi bagian pertukaran antara elemen-elemen tubuh, 5 elemen dasaran tubuh dengan elemen lingkungannya. Ini bagian dari gerakan-gerakan yang harus dilakukan. Terima kasih. Jalan tengah alih fungsi lahan sawah untuk bangunan-bangunan perkantoran, tapi salah satu untuk bangunan KP. Tapi KP ini dengan menggunakan lanskap dari sawah itu sendiri, mereka menyewa tanah sawah itu menanam tanaman atau produk yang dibutuhkan dalam KP, sehingga petani tetap bekerja sebagai petani, tidak tergusur. Tadi padi biasa sekarang diubah menjadi padi organik, sehingga padi organik itu dipromosikan di dalam KP itu sendiri, sehingga terjadilah kerjasama di antara keduanya sebagai solusi. Terima kasih. Ini kebun bunga matahari sebagai pembatas di kanan kirinya untuk menuju kawasan KP. Ini sebagai daya tariknya juga, dan bijinya akan diolah sebagai bagian produksi di dalam, sehingga kombinasi antara lanskap bunga dengan produk menjadi satu kesatuan. Inilah model-model integrasi perpaduan antara KP, kebun, taman, persawahan dengan mempertahankan fungsi masing-masing tapi tampil sebagai KP. Kebun di lanskapnya menggunakan bunga matahari sebagai lanskap penunjuknya, sehingga bunga matahari ini menjadi satu daya tarik karena tampilan bunga matahari, sehingga ini bagian dari promosinya, sehingga pola-pola ini dikombinasikan dan di dalamnya akan disediakan jenis-jenis minyak. Jadi salah satu minyak bunga matahari, tapi tampilan bunga mataharinya sudah ada di KP itu sendiri. Inilah model integrasi yang sifat saling menguntungkan. Operasi belajar dalam suasana COVID ada tetap realistik mengedit objeknya dari bunga matahari, tapi dapat dibuat secara connected. Ibarat Google dalam tubuh itu dapat mengeksplor semua fenomena informasi yang ada pada bunga matahari, baik secara ilmiah, historikal, filologi, astronomi, astrologi. Dan itulah makna belajar. Perhatikan pada formasi biji bunga matahari. Apa yang dapat kita pelajari, energi matahari bisa kita pelajari. Semuanya bisa kita pelajari.
sehingga yang belajar itu adalah semua belajar. Dan inilah apa yang kita hadapi dalam suasana di lingkungan rumah, di sekitar itu yang kita rekam pertama. Dan selanjutnya baru kita belajar lewat online dan mencari informasi, dan itu adalah sebagai satu kesatuan belajar, tetap menyentuh tangan, melaksanakan otak untuk memikirkan, dan hati untuk merasakan. Itulah belajar secara totalitas di zaman situasi COVID ini. Itulah makna belajar. Mari kita belajar bersama. Siang, bunga matahari, bukan sekedar bunga matahari, tapi kita dapat belajar berbagai hal dan dapat diungkap secara connected, bersambung dari posisi bunga matahari, dari bentuk bunga mataharinya, mekarnya. Dan inilah inspirasi belajar online pada situasi COVID-19, bahwa belajar itu tetap dari apa yang kita hadapi dan diselesaikan dengan online sebagai penjelasan, sehingga belajar itu adalah connected, bukan hanya membaca buku atau mendengarkan lewat suara dan melihat HP, dan itu bisa merusak otak kita sendiri. Jadi itulah makna pembelajaran dengan menggunakan posisi biji bunga matahari.